Tetap penting, untuk tidak melakukan diagnosis mandiri, Baik. tapi yang mendiagnosis adalah para ahli, Mhm. gitu. Nah, tapi kita bisa membantu untuk mengenali, apa yang bisa kita kenali ya, contohnya, si ibu ini mengalami kehilangan minat untuk berbagai macam hal. Misalnya, tadinya tuh dia seneng makan, dia seneng ngobrol, dia mungkin seneng, menjahit atau membaca, namun kemudian dia tidak lagi berminat untuk hal-hal tersebut. Mhm. Bukan melulu karena kesibukan mengurus bayi, tapi bahkan ketika bayinya, lagi nggak kenapa-kenapa gitu ya, misalnya digendong yang lain gitu ya, Ya. itu juga tidak ada minat untuk melakukan hal tersebut. Oke. Seringkali juga terlihat ketika, makan ya. Jadi, nafsu makannya tuh seperti apa? Ini bukan tentang berapa banyak yang dia makan ya, tapi dia sendiri merasa senang makan atau tidak. Ketika dia itu jadi malas makan ya, terus kemudian, "Aduh yang penting pokoknya makan aja deh," gitu. Nah, itu, sebetulnya adalah tanda-tanda kemungkinan si ibu mengalami postpartum depression. Mhm. Kemudian juga kayak sangat mudah lelah ya, tidak termotivasi, terus ada yang mengalami susah tidur atau udah tidurnya udah cukup banget, tapi kayak belum merasa fit kembali, kemudian juga merasa tidak berharga. Ibu juga sering mengeluhkan sulit konsentrasi, mudah lupa, kayak nggak nangkep-nangkep gitu apa yang disampaikan oleh orang lain. Mhm. Kadang-kadang juga tidak tertarik pada bayinya gitu ya. Jadi bahkan pada beberapa ibu itu kadang menyesal dan menyalahkan bayi gitu. Nah, kalau terkait dengan hubungan dengan suami, seringkali yang dikeluhkan adalah tidak tertarik untuk berhubungan seks ya dan juga malas untuk berinteraksi dengan suaminya. Misalnya seperti itu Mhm. beberapa gejala yang dialami, Mbak Mhm. Vidya. Kalau dari deskripsi Mbak Nina barusan rasanya ada beberapa hal yang beberapa kondisi yang mungkin tidak bisa dilihat orang lain, tapi bisa disadari oleh dirinya sendiri. Seperti tadi mungkin, eee, kesulitan tidur atau justru sudah Mmm. tidur tapi lelahnya nggak hilang-hilang atau mungkin hilang nafsu makan. Pada kebanyakan kasus Mbak Nina, ini apakah bisa terlihat oleh orang lain atau kemudian si ibunya sendiri ini yang menyadari kalau ada kondisi yang tidak beres dengan dirinya, akhirnya dia speak up mungkin ke orang terdekatnya. Pada kebanyakan kasus seperti apa Mbak Nina? Mmm, tergantung banget sih Mbak Vidya. Jadi pada ibu-ibu yang sudah teredukasi, Hmm. termasuk ibu-ibu yang cukup banyak membaca gitu ya, banyak bergaul, dan kemudian juga betul-betul mempersiapkan dirinya untuk memiliki anak, seringkali mereka tuh bisa mengidentifikasi itu terjadi pada dirinya sendiri. Oke. Namun, pada orang-orang yang, memang tidak punya pengetahuan tentang hal ini, Mhm. kadang-kadang ini dikenali duluan oleh orang-orang di sekitarnya. Oke. Ya kalau dikenali, kalau orang di Mhm. sekitarnya juga tidak tahu, itu kadang-kadang justru, si ibu ini semakin disalahkan, dianggap tidak beragama, dianggap, tidak sayang pada bayinya gitu ya, tidak bersyukur dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa faktor religius itu sesuatu hal yang berbeda loh dibandingkan kesehatan jiwa, gitu ya. Mhm. Jadi, memang kita perlu banget nih Mbak Vidya ya dan The sekalian untuk bisa mensosialisasikan tentang kondisi ini, supaya lebih cepat untuk dikenali dan ibu-ibu yang mengalami bisa lebih cepat untuk dibantu. Mhm.